Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala SMK 1 Suko, Ibu Direktur Sehati SPD FPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang saya hormati Ibu Tati Widya Stuti FPD. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di kelas ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 disiplin positif yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Tati Widya Stuti SPD. Sallallahu wasallamu mudah-mudahan tetap terjun kepada ilmu kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bapak Ibu guru dan juga yang lainnya, acara diseminasi modul 1.4 disiplin positif terkemas sebagai berikut. Pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari ibu kepala sekolah, dan yang ketiga yaitu pemaparan materi disiplin positif, dan terakhir adalah doa. Untuk barokahnya acara ini, marilah kita bersama-sama kita memulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini senantiasa dibawahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Direktur Sehati SPD kepada beliau. Ini cilik banget ya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Kasih, yang saya hormati calon guru penggerak Ibu Tati Widya Stuti SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, tidak ada tenaga pendidikan. Alhamdulillah, puji syukur kita diberi nikmat oleh Allah untuk mengikuti diseminasi dari program yang guru penggerak dari anak-anak 10 yaitu diseminasi modul 1.4 disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk saya bahwa SMK kita itu Bapak Ibu Guru hampir sama semuanya, yaitu tentang disiplin positif. Kalau memang berdasarkan rapat pendidikan SMA Negeri 1 Suko ini mengalami alkan di bawah pemenuhan standar. Bapak Ibu mungkin nanti Bu Tati akan banyak menjelaskan. Insya Allah ini pasti bermanfaat Bapak Ibu. Bahwa apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif itu adalah kita menumbuhkan kesadaran dari masing-masing peserta didik, memberdayakan anak secara mandiri, bertanggung jawab, tanpa adanya embel-embel apapun. Jadi, supaya dapat nilai baik. Tidak, itu bukan disiplin positif namanya. Supaya tidak dihukum. Jadi anak itu sadar dengan sendirinya. Itu disiplin positif. Nah ini pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak.
Insya Allah ini merupakan karakter yang bagus, nanti akan mungkin lebih dalam dikupas oleh Ibu Tanti. Dan mudah-mudahan ini saya minta kepada Ibu Tanti bahwa nanti bisa mendetok-tularkan kepada teman-teman, dan mungkin Ibu Tanti bisa melakukan aksi nyata. Dan ini kalau tidak dicoba oleh kita tidak akan dapat merasakan manfaatnya. Jadi diseminasi kemudian bisa dipraktekkan nanti. Bapak Ibu di BFN itu ada hasil positif, sekaligus melakukan aksi nyata, dan itu nanti akan dilaporkan. Ya, kemarin Pak Imam melakukan aksi nyata ya, saya baru saja memberi pengalaman. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih, pasti bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan atas sambutan. Acara yang ketiga yaitu pemaparan disiplin positif dari JGP Angkatan 10 kepada Ibu Lati Widyasati SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Subo, Ibu Dwi Retno, Bapak Wakasek Kurikulum serta Wakasek Humas, Bapak Imam dan Bapak Marudin, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Subo, tenaga pendidik SMA Negeri 1 Subo yang saat ini berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah bahwa pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, ada nikmat sehat, nikmat sempat, kita berkumpul di sini untuk sama-sama belajar, meluruskan niat untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal ibadah kepada Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam iman dan Islam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu saya sampaikan awal mula terlebih dahulu bahwa pada hari ini saya akan mendiseminasikan, membagikan tentang modul 1.4. Sebelumnya mungkin akan saya ajak Bapak Ibu untuk melihat kilas balik perjalanan ini, bagaimana kami sampai di titik 1.4. Kami memulai PGP ini pada 15 Maret 2024 dengan mempelajari modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara kami mempelajari beberapa hal, yaitu tentang trilogi pendidikan yang biasa kita kenal, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Ing Tuturi Handayani. Terus saya juga belajar tentang bagaimana apa arti pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita yang saat ini berkecimpung di dunia pendidikan melihat siswa itu, bahwa kita ini diibaratkan sebagai petani katanya. Petani yang akan merawat benih-benih yang dititipkan di sini. Benihnya yang mana? Benihnya siswa. Sawahnya mana? Sekolah kita. Jadi siswa itu bukan merupakan kertas kosong, tapi mereka sudah membawa bakatnya, membawa minatnya sendiri, yang mana tugas kita sebagai guru itu untuk menebalkan bakat mereka. Bapak Ibu, kita harus terus belajar, karena dengan ikut pendidikan ini saya bisa menyadari bahwa ternyata tugas kita itu memang berat untuk menuntun siswa. Kita juga bisa mempunyai tanggung jawab, memberi contoh budi pekerti yang baik buat siswa. Dan juga kita harus menyadari, apa yang harus kita sadari, bahwa pendidikan itu terus berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Zaman saya sekolah dulu,
Masih ada Bu Endang, guru saya dulu. Dengan zaman sekarang berbeda, muridnya juga berbeda. Sehingga cara kita mengajar pun harus berbeda. Bagaimana menyemai benih-benih yang ada di SMA ini menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Itu dipelajari di modul 1.1. Kita harus mengajar sesuai dengan kodrat alam. Maksudnya apa? Kita ada di daerah di antara pantai dan pegunungan. Jadi kita tidak bisa mengajari anak-anak itu untuk di daerah yang sesuai dengan, misalkan kalau di Papua itu daerahnya seperti apa. Jadi apa yang dipelajari sana? Kita harus tahu adat istiadat di sini bagaimana. Seperti Badak di sini ya Madura, karena memang sudah lingkungannya. Kodrat zaman kita tidak bisa lepas marah atau menghalangi anak-anak pakai HP. Karena memang sudah zamannya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya pergunakan HP itu untuk pembelajaran. Itu yang menurut kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terpenting adalah budi pekerti, Bapak Ibu. Semaju apapun, semodern apapun zaman, budi pekerti tetap. Kita tidak boleh meninggalkan budi pekerti kita. Terus anak-anak melihatnya dari siapa? Dari kita, guru yang telah dewasa. Untuk modul 1.2, kami mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi, apa nilai-nilai guru penggerak? Di antaranya adalah berpihak pada murid. Harus berpihak pada murid. Iya, pembelajaran tuh harus objeknya itu murid. Jadi yang mencari, kita itu hanya sebagai fasilitator saja. Terus setelah itu reflektif. Jadi kita harus melakukan refleksi. Setiap habis mengajar, setiap kita melakukan sesuatu, kita mencari teman untuk selalu berkolaborasi, menampung aspirasi dari teman, membuka wawasan kita. Mungkin ada kekurangan di antara kita. Mandiri, kita tidak bisa seperti dulu lagi. Kalau tidak dikirim diklat, tidak ikut diklat. Kita harus punya sifat mandiri kita. Mencari diklat sendiri banyak. Misalkan salah satunya di PMM, banyak diklat mandiri di situ. Untuk apa? Untuk menambah pengetahuan kita. Kita jangan stagnan. Untuk perannya di sini, peran guru penggerak ada pemimpin pembelajaran, coach bagi teman yang lain, terus melakukan kolaborasi, tidak hanya satu mapel, boleh berkolaborasi. Guru matematika belajar ke guru fisika bagaimana cara mengajar yang baik, tidak apa-apa, dan harus. Jadi kita tidak harus berpuas diri. Terus mewujudkan kepemimpinan murid. Di setiap mapel, di setiap pertemuan kita harus membiasakan anak-anak itu menjadi pemimpin, walaupun hanya sebagai ketua kelompok. Kenapa? Untuk memunculkan rasa percaya dirinya. Untuk modul 1.3, di modul 1.3 kami belajar tentang visi guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu kemarin ada yang saya ajar di pertemuan yang kemarin, bagaimana mewujudkan mimpi-mimpi kita. Jadi visi itu adalah mimpi, impian yang harus kita lakukan. Di mimpinya siapa? Mimpinya kita. Kita memimpikan apa? Siswa yang bagaimana? Itu tertuang dalam visi sekolah. Yang mana visi guru penggerak ini harus selaras dengan visi sekolah. Nah, Bapak Ibu, untuk PGP angkatan 10 ini saya ditemani oleh bersamai oleh pengajar praktek itu Bapak Joko Suprapto dari SMP 3 Situbondo, serta Bapak fasilitatornya Bapak Joko itu Bapak Taufik Safaat itu dari Bojonegoro. Pada modul 1.4 itu ada 6 bagian tentang disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol. Keenam, restitusi, segitiga restitusi. Untuk 1 sampai 4
saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja. Untuk yang 5 nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Ini akan kita gali lebih dalam lagi dan Bapak Ibu bisa berpraktek di 5 posisi kontrol. Untuk yang ke-6 nanti saya punya video bagaimana saya melakukan segitiga restitusi ini. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai tentang disiplin positif. Kalau mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Kemudian mungkin disiplin berarti apa? Tepat waktu, disiplin. Mas Diki, Pak Diki. Hukuman boleh. Disiplin itu berhubungan dengan hukuman, Ibu. Disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Misalkan nilai-nilainya itu, nilai-nilainya misalkan anak itu datang ke sekolah tepat waktu, berarti kan rajin. Berarti kalau dia datang ke sekolah tepat waktu, dia masuk adalah disiplin, seperti itu. Kalau dia sudah waktunya agak meleot, datangnya agak telat, berarti dia termasuk tidak disiplin. Nah, tentang nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali. Jadi ini tidak hanya terpusat pada satu titik atau satu negara. Misalkan kalau kita nilai-nilai yang paling gampang, yang paling dekat dengan kita saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Karena masuk dalam kurikulum Merdeka. Udah sih, profil pelajar Pancasila. Berarti ada berapa nilai-nilainya? 6. Kita bisa menyanyikan biasanya biar hafal seperti itu ya Bu Desi ya. Gimana? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Dia tidak peduli orang Jawa bernalar kritis, orang Papua pun harus bernalar kritis, seperti itu. Jadi nilai-nilai seperti itu yang disebut nilai kebajikan. Selanjutnya, tadi teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tidak asing dengan bahasa ini. Jadi motivasi kita bahas terlebih dahulu. Motivasi itu, Bu Rini, motivasi itu adalah dorongan daripada untuk melakukan sesuatu. Ternyata motivasi itu ada 3. Yang asalnya itu ada 2. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan ketika anak itu datang ke sekolah pagi-pagi, kenapa kamu datangnya pagi? Takut tidak boleh masuk kelas, Bu. Itu mungkin masuk yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sama seperti itu, untuk mendapatkan pujian. Oh, kamu bagus, bisa datang tepat waktu. Nah, 2 motivasi di atas itu adalah eksternal, berasal dari luar. Dan ini biasanya tidak bagus karena itu tidak berasal dari dalam diri anak sendiri. Ketika tidak ada yang memuji, bisa saja dia datangnya terlambat, atau malah gurunya yang biasanya tidak peduli dia datang hadirnya telat atau tidak, maka dia tidak akan pernah datang pagi. Yang paling bagus adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah motivasi internal. Tugas kita Bapak Ibu adalah memunculkan motivasi internal dari setiap siswa kita. Bagaimana anak-anak itu termotivasi datang pagi tanpa mereka harus takut, tanpa mereka harus merasa perlu dipuji,
seperti itu. Nah, penghargaan, hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu kita lihat ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman biasanya satu arah hukuman itu. Jadi misalkan dari guru, kenapa datang terlambat? Oh, berarti kamu harus begini. Tidak ada pembicaraan dengan siswa, tidak ada perjanjian dulu. Kalau konsekuensi misalkan siswa merobek atau pinjam punya temannya terus hilang, berarti dia harus mengganti. Itu kan konsekuensi, itu sudah ada perjanjiannya. Terus yang perlu ilmu juga baru, penghargaan ternyata itu juga bisa merupakan hukuman buat anak. Ketika kita melihat dua orang yang sama-sama rajin dan pada akhir semester yang satu mendapat peringkat 1 dan itu diumumkan, maka yang satunya itu akan merasa bahwa itu adalah hukuman. Kenapa saya tidak mendapatkan itu? Atau pada anak-anak yang motivasinya eksternal, penghargaan pada temannya itu merupakan hukuman. Jadi kita memang harus berhati-hati. Kadang-kadang kita memang lalai untuk melihat dari sisi perasaan anak-anak bagaimana seharusnya kita bersikap. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah semacam harus ada pembicaraan, kita bagaimana mengajak siswa berbicara, dia sadar bahwa dia salah, tapi kesalahan itu, kesadarannya itu berasal dari dirinya dan dia bisa mencari solusinya itu apa. Nah, itu dengan restitusi. Ini yang harus kita kembangkan. Yang selanjutnya tentang keyakinan kelas. Di sini ada peraturan dan keyakinan. Apa perbedaannya? Misalkan jika kita naik sepeda motor, maka harus pakai helm. Itu keyakinan apa peraturan? Peraturan. Kenapa kok kita harus pakai helm? Dan menjaga keselamatan. Sudah dari sana, Bu. Kenapa? Karena kalau jatuh biar cederanya tidak terlalu, berarti kan menjaga keselamatan. Peraturan. Satu arah. Kalau di sekolah peraturannya datang tidak terlambat. Kalau dulu kita masih ingat, kita sudah berapa tahun di sini benarnya, dulu ada yang namanya poin. Kalau sudah poinnya 100, 150 maka dikembalikan pada orang tua. Tapi sekarang tidak boleh bermain dengan poin. Kita tidak boleh lagi bermain dengan poin seperti itu. Kita tidak boleh lagi menerapkan aturan seperti itu. Tapi yang kita coba sekarang kembangkan adalah dengan membuat keyakinan. Keyakinan itu apa? Keyakinan itu adalah kesepakatan antara guru dan murid. Jadi dibuat bersama. Dari keyakinan mungkin di mapel menjadi keyakinan di kelas dan nanti akan menjadi keyakinan di sekolah. Seperti kemarin tentang mimpinya anak-anak itu. Setelah keyakinan, yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Setiap insan, setiap individu itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Dan anak-anak kita semuanya memiliki ini, sehingga kalau ada satu aja kebutuhannya yang tidak terpenuhi, maka muncullah anak-anak yang mempunyai masalah. 5 kebutuhan dasar hidup itu apa? Kebutuhan bertahan hidup. Seperti makan, terus tempat tinggal, itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kita harus mengembangkan ini. Kadang-kadang kalau kita sudah mangkel pada si A gitu ya, untuk memandangnya saja sudah nah seperti itu. Padahal mereka itu butuh kasih sayang. Kadang-kadang mereka itu bersikap agak keluar dari situ karena memang mereka mencari perhatian, sebenarnya mencari kasih sayang kita. Terus yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak tuh biasanya ada yang seperti ini, bahwa kenapa kok itu gengnya itu, Bu, itu hanya butuh untuk diakui bahwa dia tuh punya teman. Seperti itu.
Terus kebebasan. Istirahat lagi. Udah masuk boleh. Seperti itu. Mereka tuh sebenarnya ingin main-main. Bagaimana kita mengendalikan itu? Terus kesenangan. Kenapa ketika pelajaran, misalkan olahraga anak-anak begitu gembira. Ketika matematika Bu Tanti yang masuk, kenapa mereka bersedih? Gitu. Apalagi setelah olahraga langsung matematika. Nah, berarti PR buat Bu Tanti bagaimana bisa menyenangkan seperti guru olahraga. Nah, PR kita itu. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk menciptakan dunia yang berkualitas. Apa sih dunia berkualitas? Sebenarnya dunia berkualitas itu adalah dunia yang ada dalam pikiran anak-anak. Yang mereka tidak mungkin menempati dunia itu hanya keinginannya saja. Di situ hanya isinya tuh seperti album yang berkesan gitu loh. Jadi di SMA Subuh itu, saya ingat Bu Tanti itu kalau nerangkan seperti ini, kalau masuk tidak boleh. Nah, itu adalah album yang ada di pikiran mereka, menciptakan dunia berkualitas. Kita sebagai guru dari berbagai mapel harus bisa masuk pada dunia berkualitas pikiran anak-anak itu. Sehingga mereka dimanapun nanti sudah lulus, sudah bekerja, tetap nilai-nilai yang kita tanamkan pada mereka itu tetap akan mereka kerjakan. Terus yang selanjutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol. Kita sudah sampai pada materi ini. Di 5 posisi kontrol ini nanti Bapak Ibu akan praktek juga, akan ada beberapa kasus. Kita akan berdiskusi sedikit seperti ini. Diambil dari bukunya Diana Gosen bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan. Siapa yang menerapkan? Bisa guru. 5 posisi kontrol itu kita bisa menerapkan di sekolah kalau guru. Kalau di rumah orang tua ke anak. Kalau di perusahaan atasan ke bawahan. Karena buahnya. Apa aja posisinya itu? Yang pertama penghukum. Ngontrol sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Sekarang kita akan mulai belajar tentang ini. Yang pertama tentang penghukum. Ini slide-nya. Nah, penghukum itu biasanya adalah dia hanya satu sisi dari guru saja. Kamu kalau tidak mengerjakan maka keluar. Kamu kalau terlambat lagi tidak usah ikut pelajaran saya. Atau dengan kata-kata seperti itu, dengan mimik wajah. Sadis banget gitu. Seperti itu. Jadi baik verbal maupun baik fisik maupun verbal. Itu yang harus kita hindari. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut daripada penghukum. Kalau penghukum biasanya dengan menyentak. Kalau bahasa Maduranya apa? Geng-rageng. Ya, pokoknya gitu deh, dengan emosi gitu. Ini sebenarnya kalau di yang sebelah sini ya, lah mencela gitu katanya Bu Andria. Nah, ini. Oh, tapi tidak kelihatan ya di situ ya. Nah, penghukum. Anda bisa lihat. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya akan mengatakan, patuhi hukuman saya. Lihat di foto itu saja. Dilihat dari wajahnya itu sudah wajah penghukum semua. Memang sengaja mencari wajah penghukum. Mungkin seperti itu gesturnya. Nah, sehingga apa ke anak-anak? Ke anak-anak itu nanti dia anak-anak tuh hanya takut pada wajah-wajah ini saja. Ketemu yang lain dia akan melakukan hal-hal yang bermasalah lagi gitu loh. Dia hanya Pak ini
Bu ini kan cuma gitu saja. Nah, terus itu yang penghukum ya. Kalau pembuat rasa bersalah seperti ini, dia lembut, akan tetapi dari bahasanya dia membuat anak itu menjadi rendah diri. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Ibu tuh kecewa sama kamu. Nah, coba Anda bayangkan. Jika Bapak Ibu ada di posisi anak itu, dengan kata-kata seperti itu, malah akan merasa, gimana saya ya? Misalkan, ayo, kalau bapakmu tahu kamu seperti ini, terus bagaimana? Itu ya. Terus yang ketiga, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu adalah teman. Untuk teman, kita tidak bisa menafikan bahwa di SMA Subo itu juga ada beberapa dari kita, rekan kita itu bersikap sebagai teman. Boleh Bu? Boleh. Ada positif dan negatifnya. Pada posisi teman ini, kita sebagai guru tidak akan pernah menyakiti anak. Bestie, dilihat dari fotonya sudah bersama-sama siswa, kan gitu ya. Bestian. Apa positifnya? Nanti positifnya itu anak-anak ke kita itu tidak sungkan memang. Jadi dia bisa bercerita apa saja ke kita. Dia bisa mencurahkan apa isi hatinya ke kita. Karena memang curhatnya adalah kita, seperti itu. Nah, tapi sisi negatifnya, sekali saja kita tidak menolong mereka atau tidak membantu kesulitan mereka, maka mereka akan kecewa pada kita. Dan lagi, sisi negatifnya lagi, kalau dengan bapak itu bisa bestian, dengan ibu ini tidak bestian, hanya pada bapak yang itu dia akan menjalankan semua keyakinannya. Tapi dengan orang lain, no. Nah, itu positif dan negatifnya. Kalau dia di posisi teman. Bapak Ibu ada 4. Yang terakhir, yang keempat, pemantau. Memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Pertanyaannya biasanya begini, mau kemana? Ada perlu apa? Sudah tahu kan keyakinannya apa? Kalau Anda keluar, bagaimana? Seperti itu. Misalkan, ini dasinya harusnya bagaimana? Sabunnya harusnya dimasak. Nah, itu sisi pemantau. Sudah ada 4 posisi kontrol Bapak Ibu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Kira-kira kita ada di mana sekarang? Penghukum. Penghukum. Nah, ini PR buat kita ya, PR ya. Nah, kalau BK tidak di posisi tersebut. Penghukum. Oke, nanti kita akan melihat ya, kita akan melihat. Yang terakhir, bagaimana posisi kontrolnya? Posisi kontrolnya yang terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi, mana ini dah? Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi pertanyaannya beda lagi sudah. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi pertama kita akan membuat anak-anak itu mengungkapkan bahwa ternyata yang salah itu saya, tapi bukan kita, mereka sendiri yang mengungkapkan. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita giring, membuat dia percaya diri seperti itu. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Itu adalah 5 posisi kontrol. Penghukum,
Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang ada contoh kasus. Adi terlambat hadir ke sekolah. Kalau penghukum, suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, jari menunjuk dan menghardik. Terlambat lagi. Awas kamu. Apakah kita, ayo sama-sama introspeksi diri, pernahkah kita ada di posisi ini? Apakah sampai sekarang kita ada di posisi ini? Tergantung anaknya. Yang banyak mengerjakan mungkin kita menghardik. Seperti itu, berarti ya. Kalau menghukum seperti itu dah ya. Nanti kita lihat ya. Kalau pembuat merasa bersalah, kalau menghukum kan tadi sampai nuding-nuding, terlambat lagi, pasti terlambat, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kamu lagi Adi gitu ya. Kalau di kelasnya Bu Yuni kan Abi. Ingat dulu. Nah itu kan untuk penghukum. Sekarang kalau pembuat rasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dengan lesu, mungkin sambil dipegang. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji kepada ibu tidak akan terlambat lagi. Nah, Adi itu kan disentuh hatinya dengan seperti itu. Semoga tersentuh hatinya gitu ya. Kalau bestinya, kalau dianggap teman gurunya, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Jadi kayak di apa ya? Kayak di oh iya sudah gitu. Adi, ayolah, bagaimana? Kok telat lagi? Atau malah posisinya dia datang karena sudah merasa teman, anaknya, Pak, oh iya duduk, seperti itu ya. Ada seperti itu, besti. Nah, kalau pemantau itu formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Aturan, sesuai aturan. Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Iya Pak, saya nanti akan mengerjakan 15 menit ketika istirahat. Nah, itu pemantau. Kita menguatkan, iya benar, karena kamu tadi telat 15 menit, maka kamu terlambat 15 menit, kamu harus menggantinya ketika istirahat dengan mengerjakannya. Seperti itu. Nanti kalau manajer, ini, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku. Mendekat ke murid sambil berkata, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya Pak, saya akan tanya teman saya materi yang tadi. Terus, apa kalau itu dilakukan? Bagaimana besok? Saya akan mencoba tidak terlambat lagi. Nah, ketika dia mengungkapkan seperti itu, apakah kamu yakin? Yakin Pak, saya bisa besok hadir tepat waktu. Itu adalah keinginan dari dalam diri. Nah, Bapak Ibu, sepertinya posisi ini memang susah kita lakukan. Tidak menafikan, memang susah katanya. Oke, tapi kalau tidak kita yang mau memulai, siapa? Sudah ada ilmunya, sekarang sudah dapat materinya, bahwa kalau hanya sebagai penghukum, anak-anak itu
akan melakukan jika tidak ada kita. Dia akan kembali lagi. Seperti itu. Ini kasus yang akan kita diskusikan. Oke, Bu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Diam saja, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani menjawab lirih, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, dari kasus ini, monggo Bapak Ibu, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani dalam pendekatannya pada Fajar? Silakan. Maju. Dengan sikap Bu Dani, monggo. Pak Udin, kita diskusi 2 kasus saja hari ini. Monggo Pak Udin, silakan. Posisi kontrol dari Ibu Dani kalau melihat dari pernyataan itu sebagai teman. Teman. Kemudian dengan pertanyaan Bu Dani itu jawab gimana pelajaran tidak sehat. Itu sudah capek-capek tidak kasihan sama ibu, artinya dianggap sebagai bestie, teman diskusi untuk mencari permasalahan yang ada di Selain teman mungkin ada lagi? Silakan. Monggo Bapak Ibu. Bu Yuri. Bagaimana? Semuanya setuju? Setuju itu teman? Hanya kontrolnya sebagai teman saja? Sepertinya itu ada penghukumnya juga, Bu. Sepertinya ada penghukumnya. Yang mana? Itu kan Fajar malah tidur dan tampak acuh. Iya. Karena acuh. Maka langsung disuruh. Ya, sama Ibu Dani disuruh maju ke depan, disuruh mengerjakan. Nah, ada posisi kontrol 2 yang dilakukan ya. Ketika melihat anaknya tidak memperhatikan, langsung disuruh maju. Seperti itu. Yang kedua, posisi teman. Kenapa? Indikatornya dilihat dari bahasa yang digunakan Bu Dani. Dia memelas ya, membuat rasa bersalah juga sebenarnya, iya kan? Apa kamu tidak kasihan? Ibu sudah menjelaskan. Nah, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, ada enggak indikator di sana Bu Dani sebagai posisi pemantau? Harus sesuai dengan kesepakatan kalau pemantau. Kan tadi seperti itu. Sudah tahu kan aturannya? Kan seperti itu ya kalau pemantau. Ada tidak indikator seperti itu? Dari bahasanya Bu Dani. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang diajukan kalau pemantau? Kita lihat tadi. Kalau pemantau itu apa saja? Pemantau. Mengawasi. Nah, kalau mengawasi, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Jadi, pertanyaannya harusnya seperti apa? Enggak?
Kemudian Fajar. Fajar, kamu kan setiap pelajaran itu kamu selalu tidur. Nilainya juga tidak ada. Maka seperti apa yang kita tidak dapat nilainya? Mungkin kamu harus lebih perhatikan lagi. Biar nilainya tidak itu seperti Fajar. Itu nanti Fajarnya kan menjawab ke depannya Fajar seperti apa. Seperti itu. Itu. Bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu? Lah namanya kita belajar. Sekarang tidak, besok yang akan datang kita kan harus seperti itu. Ya. Ya. Oke, yang penting ilmu yang kita terima pada hari ini bahwa posisi ini harus bisa kita kuasai. Kalau kemarin-kemarin penghukum atau teman, paling baiklah teman gitu ya. Kita harus bisa meningkatkan menjadi pemantau atau manajer. Kenapa? Karena memang keyakinan ini akan membawa anak-anak itu menjadi lebih baik. Sekarang ada kasus kedua. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan sepatu berwarna sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, posisi kita di sini bagaimana dengan murid kita? Murid kita kalau disuruh tidak pakai sepatu, anak-anak tidak pakai sepatu di sini. Nah, ya, berarti ada apakah sebenarnya, gitu ya? Monggo, silakan siapa yang mau memberi. Oh, Pak Wakur. Nah, kalau dilihat dari kasus yang kedua tentang Sabrina, ada posisi kontrol yang pertama adalah pemantau, karena Pak Lukman mengamati apa yang dipakai oleh Sabrina, yaitu sepatu warna, itu pemantau dan mengawasi, dari definisinya mengawasi. Kemudian yang kedua, pembuku. Jadi Pak Lukman mengatakan bahwa sudah tahu konsekuensinya, namanya bahwa aturan di sekolah warna sepatunya adalah hitam. Ternyata Sabrina itu memakainya tidak hitam, walaupun Sabrina itu
sudah berargumentasi bahwa salah ambil sepatu. Kemudian ada posisi rasa bersalah. Jadi waktu Pak Lukman mengatakan bahwa sudah tahu kan tertib sekolah pakai sepatu. Nah, si Sabrina sudah menjadi apa? Karena saya tergesa-gesa, akhirnya saya ambil sepatu tidak pas. Nah, jadi menurut saya terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Mungkin Bu Rini, ini kasus terakhir sudah Bu Rini. Jika Bu Rini jadi Pak Lukman dan posisinya manajer, ya, pertanyaan apa yang seharusnya Bu Rini ajukan kepada Sabrina? Tidak apa-apa berdiri Bu. Ya. Sabrina, tentunya Sabrina sudah tahu pada hari ini harusnya memakai apa. Ya. Kemudian jika memang Sabrina sadar bahwa tidak sesuai dengan yang seharusnya, Sabrina tentunya paham Konsekuensinya. Mungkin begitu. Terima kasih Bu Rini sebagai manajer. Jadi dengan perlakuan Pak Lukman, copot sepatunya. Itu penghukum. Kenapa? Harusnya, karena kenapa ini saya tampilkan Bapak Ibu, kemarin pada diskusi kelompok, kami bertiga, saya, Bu Dwi Usria dari SMA 2, Bu Ari dari SMK Suboh, ini mendapat kasus ini yang kami tampilkan dalam paparan. Ya, alhamdulillah sama jawaban kita dengan Bapak Ibu gini. Terus ada kelompok lain yang bertanya, kalau ini dari SMP Suboh, Pak Haji Jatmiko itu bertanya, jika seandainya ada Sabrina, kasus seperti Sabrina di sekolah Bapak Ibu, langkah konkret yang sebenarnya harus dilakukan itu bagaimana supaya dia juga menaati peraturan seperti itu. Terus karena kebetulan saya moderator dan diberi kepercayaan untuk menjawab terakhir, saya bilang kalau di SMA Suboh kami biasanya meminta, Kak sudah bertanya, oh lupa, maka kami menyuruh anak kami untuk menelpon orang yang di rumah mengantarkan sepatunya. Baru sepatu itu kami berikan pada hari itu juga. Saya jelaskan seperti itu. Ya, jadi apa ya Pak, Bu, ketika PGP itu, ketika ada ruang kolaborasi seperti kemarin, kita tidak hanya berbicara hanya sekedar kasus yang ada di sini, tapi aksi nyata yang kita kerjakan sesuai dengan sekolah masing-masing. Karena kami berkelompok itu tidak hanya SMA saja, mungkin kasus seperti ini kalau SD, karena kebetulan teman saya ada yang di SD, mungkin tidak bisa dibuat disamaratakan. Terus kemarin juga ditanya, ada pertanyaan seperti ini ada pertanyaan lagi. Jika Anda sebagai kepala sekolah mempunyai guru yang seperti Pak Lukman, apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaannya seperti itu. Berarti saya jelaskan, kalau saya kepala sekolahnya berarti saya akan memanggil Pak Lukman. Kenapa? Karena dengan dia mengatakan hal-hal seperti ini pada Sabrina di depan lagi, itu akan menjatuhkan harga diri Sabrina, sehingga dia tidak mempunyai rasa kepercayaan diri lagi. Dan itu sangat buruk sekali perkembangan emosi mental anak. Itu yang harus kita jaga Bapak Ibu. Bagaimana kita menjaga anak? Mungkin bagi kita sebagian besar kita guyon, tapi tidak semua anak itu bisa menerima kalau itu guyon. Itu yang harus hati-hati. Makanya kemarin waktu ada rukol itu, kita tuh selalu mengungkapkan kasus penyelesaiannya bagaimana, kalau ini bagaimana. Kami di fasilitatornya juga kebetulan orangnya welcome, Pak Taufik itu, jadi memberi kami jalan keluarnya seperti apa. Nah, saya sebagai calon guru penggerak, sebelum mendapatkan materi disiplin positif ini posisi saya. Ketika hari Kamis, banyak yang terlambat
ini Bapak Ibu nih, yang foto ini saya langsung berbaris. Saya minta tolong Mas Hulis, tolong latih baris berbaris. Itu kan termasuk hukuman, walaupun hukumannya mungkin positif, anak-anak bisa tahu. Karena ternyata Bapak Ibu, saya suruh mereka balik kanan. Kalau sendirian bisa, kalau bareng-bareng, ya berhadap-hadapan gitu. Terus langkah tegap, jalan di tempat. Ternyata memang sudah, kita harus menyadari kodrat zaman sudah beda dengan kita dulu. Kalau kita dulu ya 17 Agustus hampir seluruhnya ikut gerak jalan dengan posisi gerak jalan yang betul-betul gerak jalan tegap. Kalau sekarang kan gerak jalannya banyak yang gerak jalan seni, banyak yang gerak jalan, entah saya sudah tidak paham lagi gitu. Kalau dulu saya gerak jalan ya langkah tegap, langkah biasa, jalan di tempat, kan seperti itu. Nah, karena kodrat zaman, kita harus mengakui kita tidak bisa membuat anak-anak kita seperti kita dulu, tidak bisa zamannya, tapi kita bisa membawa mereka menyadari apa keinginan dan apa kebutuhan mereka. Nah, ini yang di sini, ini posisi saya ketika piket di jam-jam ke-5-6. Tiba-tiba datang ke saya, minta apa? Minta surat izin masuk. Terus bagaimana posisi kontrol saya? Merepet. Dari mana? Sudah tahu jamnya segini, sekarang waktunya siapa? Akhirnya karena banyak, kita tidak melihat satu persatu mereka. Padahal seharusnya saya kan harus menanyakan satu persatu. Si A kemana? Kenapa? Dari sekian anak yang jejer ini, ternyata saya dari kamar mandi Bu, saya sakit perut. Tapi kan waktu itu belum ada ilmunya juga. Saya hantam kromo, semuanya salah karena terlambat. Nah, ini yang menyadarkan saya bahwa perlakuan saya masih keliru, posisi kontrol saya masih salah. Harus kita ubah. Saya sendiri tidak bisa, kita harus bersama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari Ibu Kepala Sekolah sampai yang paling bawah, semua elemen yang ada di SMA Subuh kompak, semua elemen yang ada di SMA Subuh memberi contoh yang baik, maka anak-anak kita akan baik. Kenapa? Anak-anak itu meniru kita. Kita terlambat, anak-anak pasti terlambat. Kita rajin, anak-anak yang rajin. Saya kemarin ada cerita, entah ini lucu, entah ini bagaimana. Saya masuk di kelas 11D. 11D itu Gilang tuh sering nggak masuk karena sakit. Saya baru nyampe pintu, langsung Gilang berkomen, "Abah, ya ada bu guru untuk haji madut." Saya kaget. Saya duduk. Amin, alhamdulillah. Kenapa Gilang? Katanya anak-anak bu guru naik haji. Ya, amin, alhamdulillah. Yang naik haji itu Bu Is, makanya kamu yang rajin sekolahnya. Sering sakit ya? Iya Bu, katanya bu guru matematika. Lupa, kalau Bu Tanti juga kan sampai lupa. Posisi seperti itu. Ya alhamdulillah kan didoakan ya, berarti insya Allah saya naik haji ya gitu ya Bu ya. Kita naik haji nanti bareng-bareng. Nah, yang kelima restitusi, yang terakhir ini restitusi, segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini kita kerjakan, kita lakukan apabila kita menemukan anak yang mempunyai masalah. Bapak Ibu, ini setelah saya belajar materi disiplin positif, saya melakukan restitusi. Dengan dua orang ini, saya setelkan video. Monggo Bapak Ibu nanti bisa berkomentari video ini. Tahapan-tahapan untuk segitiga restitusi. Jadi saya tidak perlu menjelaskan.
Adel marah karena temannya Hauzan memakai jangka, busur, dan penggaris miliknya tanpa izin. Sehingga Adel itu sampai menggebrak meja. Bodoh amat. Ntar dulu, Za. Nah, ini Bapak Ibu, monggo diperhatikan. Tadi waktu tadi ngajar di kelas 11 ada anak untuk maknya di depan sampai ada yang berat meja. Benar-benar ini saya marah sama kesal dan marah sama Hauzan. Kenapa kok sampai seperti itu? Ya jadi gini kejadian kayak gitu. Hauzan dia marah sama saya Bu, izinkan tapi dia tidak ingin saya Bu. Terus Hauzan mengambil begitu saya. Ya wajar lah kalau ada marah kesel seperti itu. Hauzan mengambilnya Hona. sifat bukan untuk pembelajaran. Lalu apa yang mau lakukan? Jadi tadi saya sempat tidak sengaja bergerak meja hingga pada teman-teman dan tadi saat pembelajaran kami menikah terpanjang saya waktu saya marah-marah ke Hauzan. Ya, kalau ceritanya seperti itu ya kita ini bisa mengambil dan nanti jika ada di posisi kamu pasti nanti juga akan seperti itu. Nah, apa ada sampai bergerak meja karena sudah hidupnya gitu. Iya, jadi di kesehatan saya sudah menginginkan kepada teman-teman bahwa makan itu harus menggunakan alhamdulillah tapi Hauzan malah meminta saya lebih membaik lagi. Tapi Hauzan ya, tetapi menyadari kamu melakukan itu, tetapi memakai kamu merasa Hauzan seperti itu sampai membuat meja, nanti kamu tidak melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Misalkan kamu tapi keselnya memukul Hauzan, gitu kan tidak hanya saja. Oke, nah sekarang coba kita perhatikan ada apakah tindakan kamu sampai menggebrak meja seperti itu sudah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak sesuai. Terus kalau menurut kamu itu tidak sesuai, keyakinan kelas apa yang kira-kira kamu langgar? Menghormati dan menghargai yang kita teman. Kalau menurut keyakinan itu sendiri kurang. Sangat penting karena kita sekali menghargai dan menghargai orang lain, kita juga sebaliknya menghargai dan menghargai. Berarti kamu paham kan tentang pentingnya menghormati bagaimana. Kalau itu memang penting menurut kamu keyakinan kelas itu dilakukan, terus apa yang akan kamu lakukan ketika posisimu seperti tadi, marah seperti tadi? Mungkin ada bersama Hauzan dengan pelan-pelan dan memperluas sabar dia memang harus data yang terus kamu mau dan bersedia yang melakukan hal itu. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Mungkin saya akan mencari Hauzan atau teman-teman yang lain kita seperti itu lagi dan saya akan mengkonfirmasi kepada guru makal seperti tadi saya akan membicarakan kepada ataupun saya akan mengkonsultasi kepada wali kelas tentang pembahasan kedua tentang Hauzan dia. Nanti bersyukur sekali Adel sudah bisa menemukan jalan keluar solusi dari masalah seperti itu. Nah, ini ya, kamu akan sukses di masa yang akan datang kalau kamu bisa mengelola sabarmu, mengelola marahmu, memperbesar sahabatmu, kamu akan sukses. Oke. Nah, sekarang kembali ke kelas dan kamu sudah bisa bagaimana cara memanage marahmu sehingga tidak terlalu dengan yang lain. Kamu pasti akan sukses. Silakan duduk belajar lagi. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laudia Delia Tawila dari kelas 11B. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Nanti tentang cara mengendalikan amarah saya terhadap teman saya. Dan saya akan bisa lebih baik lagi kedepannya untuk menahan amarah saya dengan memperluas sabar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, tadi yang kita lakukan itu adalah segitiga restitusi. Jadi langkah pertamanya itu menstabilkan identitas. Jadi ketika kita tahu ada anak yang bermasalah, memang ini kejadian yang tadi hari Rabu kemarin, ketika saya di depan, anak-anak menggambar itu bangku deretannya Adel itu 2 dari selatan itu ramai. Ketika saya datangi kok langsung diem. Yang namanya Adel itu sudah ditanya ada yang jawab. Akhirnya saya mencoba untuk merestitusi Adelnya dulu saya panggil. Bertanya tentang ada apa. Nah, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Kita ajak dia berbicara terlebih dahulu, terus validasi tindakan yang salah. Pertama yang kita ajak ya, tadi ada apa, terus kejadiannya bagaimana, buat dia mengungkapkan sendiri. Juga validasi tindakan yang salah. Ketika saya melakukan hal pertama, saya juga memposisikan diri sebagai dia. Ya Del, kalau saya di posisimu, saya juga akan marah. Kenapa? Karena dia bisa mempunyai rasa percaya diri. Oh iya betul, berarti aku marah tuh betul, kan gitu ya. Sudah mempunyai rasa percaya diri. Terus validasi tindakan yang salah, baru kita arahkan. Terus menurut kamu, tindakan kamu marah seperti itu, apakah sudah sesuai? Kan saya tidak bicara kamu salah seperti itu, kan tidak kan? Tapi dia yang mengatakan, ya Bu, tindakan saya salah, tidak sesuai dengan keyakinan kita. Keyakinan apa yang dilanggar? Saya tidak menghormati teman, saya tidak menghargai teman. Jadi bukan saya yang menyalahkan, bukan kita sebagai guru yang menyalahkan, tapi dia yang mengatakan sendiri, ya Bu, saya salah. Langkah terakhir, menanyakan keyakinannya itu, apakah kamu percaya, yakin bahwa menghormati teman itu penting buat kamu? Dia kan menjawabnya, iya, karena kalau saya sudah menghormati, maka saya juga akan dihormati. Nah dari situ, perlakuan segitiga restitusi ini, kita bisa menyelesaikan masalah anak dengan cara mereka mencari solusinya sendiri. Hal-hal seperti itu sulit untuk di awal, tapi bukan hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Banyak ilmu yang harus kita pelajari. Oh ini tentu sudah banyak ya Bu ya, perlu belajar. Di BK itu kan pelajaran seperti ini banyak sekali ya Bu ini. Kalau guru mapel kadang-kadang, kenapa masalah ini lagi gitu. Dengan belajar seperti ini kita bisa tahu. Sebenarnya ada lagi nah, ini video yang kedua tentang segitiga restitusi juga dengan kasus yang berbeda. Kasus yang terjadi ada yang datang terlambat di 11D. Jadi tahu kenapa ibu panggil ke sini? Iya tahu. Kenapa? Karena datang terlambat ke sekolah, masuk tadi pagi. Jadi pagi kenapa kamu berangkat? Tadi pagi. Dari rumah, ya. Tadi pagi jam 6 pagi Dari rumah jam 6 pagi. Ada sudah kelas 11 sekarang. Tentu tahun sekolah kita itu jam 6.45, kemudian saya jam 4.6. Iya betul. Oke, kalau kamu berangkat dari rumah jam 6.45 tadi, kamu mungkin kamu nyampe di sekolah jam 6.45 dan bisa masuk ke waktu. Tidak Bu, pasti saya akan datang terlambat. Dia menyadari kalau sudah salah, terlambat. Semua manusia pasti melakukan kesalahan. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Ini posisi kita memposisikan sebagai dia, pernah kelam. Sudah terlambat sampai di bulan. Kita tidak perlu menjadi salahnya siapa, bagaimana, yang penting kita cari bagaimana solusinya untuk mengatasi hal ini supaya ada tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah, ada punya alasan apa?
sehingga datangnya terlambat. Saya udah kesiangan. Kamunya kesiangan, kenapa nggak bisa penuh kesiangan? Karena saya bermain aktif sampai larut malam dan lupa waktu. Jadi ada itu tadi datangnya siang beberapa hari siang karena bangunnya kesiangan, Iya. karena malamnya tidurnya terlalu larut. Jadi jam berapa ada itu? Jam 1:30 jam 3. Dini hari. Tadi kan apa saja yang Yang masih apa aja? menghargai teman, menentukan tugas, menghargai guru, menjaga lingkungan sekolah, dan juga membangun organisasi. Termasuk tidak terlambat. Iya, tidak lama. Biar masih ingat ya. Lalu karena apa yang akan saya lakukan untuk tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan mencoba tidak bermain HP di sekitar malam dan juga di awal. Nah, jadi ada dari teman-teman seperti saya sendiri menggunakan HP sesuai porsinya. Jadi bermain itu memang bisa melelahkan. Kita tidak tahu bahwa kenapa jadi supaya orang berpikir gitu ya. Ada di yang kurang. Nah, kapan kira-kira aja yang dilakukan itu waktu? Saya akan mencoba imam. Itu nanti mana? Alhamdulillah mereka ini sudah ada keinginan dari dalam diri itu berubah. Nah, itu yang kamu pasti bisa. Karena apa? Kamu itu keinginannya dari sendiri. Kamu pasti akan sukses. Orang yang menghargai waktu itu akan sukses. Dimanapun dan terima kasih aja ya. Kamu sudah mau mencari dulu makanan sendiri. Kamu sudah yakin kamu bisa betul-betul ya. Tidak terlambat lagi. Silakan mengambil jalan. Sekarang menjadi pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan dari kelas 11D. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Tanti tentang memilih waktu penggunaan handphone agar saya tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, dari video tadi dua kasus yang berbeda. Yang pertama mengelola emosi, di mana anak tuh bisa mengelola emosinya, menyelesaikan, tapi dia tahu cara menyelesaikannya, tahu. Karena kita memancingnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia mengungkapkan apa isi hatinya. Yang kedua, ini adalah fenomena kita temui setiap hari, anak terlambat. Dan rata-rata anak-anak terlambat itu karena bangunnya kesiangan. Satu aja sudah kita selesaikan. Kita berharap ajai-ajai yang lain yang ada di SMA Negeri 1 Subo itu juga bisa seperti ini, menyadari bagaimana dia memanage waktu. Kita sudah sampai pada akhir diseminasi ini. Jadi dari 6 disiplin positif yang dijelaskan tadi, saya sangat berharap kita semua bisa melakukan yang terbaik, karena ini jalan yang kita pilih sendiri menjadi seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Tidak mungkin terpaksa jadi guru, itu tidak ada. Sudah puluhan tahun kita di sini, sudah bertahun-tahun kita di sini. Ini bukan suatu keterpaksaan, tapi ini adalah suatu pilihan. Karena ini pilihan, maka kita wajib dan harus terus belajar. Kalau kita sudah memilih jalan untuk mengajar, jangan berhenti untuk belajar. Terima kasih semuanya, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang lain yang mengikuti diseminasi saya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Kita foto bersama dulu.